Welcome back to Gadget Pahlawan. Di tangan saya ini ada HP Sony Xperia XZ2. Yang pasti fansnya Sony sudah tahu lah ya mengenai speknya. Chipsetnya pakai Snapdragon 845 10 nanometer, RAM 4, ROM 64, bodinya depan belakang dari kaca, framenya pun dari metal. Istilahnya bahan pembuat HP ini bukan dari kaleng sarden ya guys ya. Tapi di konten kali ini kita tidak bahas speknya ya guys, karena ada fitur yang lebih penting dari HP Xperia, yaitu sinyalnya. Terus terang, HP ini kami beli dari teman kita sepulang dari Singapura ya guys. Entah dia belinya berapa dulu ya di Singapura, karena dia stay di sana, yang pasti dia sudah pakai lama nih HP. Dan ketika pulang di Indonesia, dijuallah HP-nya ke saya dengan alasan tidak dapat sinyal di Indonesia, katanya diblokir. Di sini terlihat tidak ada sinyal LTE-nya ya guys. Di barnya tertulis R atau roaming ya. Dan karena tidak dapat dipakai, dijuallah ke saya 400.000 saja. Apakah ini rezeki anak soleh? Coba kita cari cara agar HP Xperia ini bisa dapat sinyalnya kembali. Oke, let's go. Kita lepas dulu kartunya. Ini guys, kartunya dari Singapura. Lihat ya, sengaja dia tidak ambil karena dia sudah tidak membutuhkan. Katanya dia sudah coba banyak kartu dan tidak bisa. Nantinya akan kita coba masukkan kartu M3 pribadi saya guys ya. Mestinya waktu di bandara dia bisa daftarin langsung ke bea cukai agar aktif. Tapi mungkin beliau tidak tahu aturannya ya, jadi sudah terlewatkan. Karena di negara Singapura atau Malaysia katanya tidak ada aturan IMEI seperti di desa Konoha ini guys. Oke guys, ini sudah saya masukkan kartu M3 pribadi saya ke Xperia XZ2 ini guys. Dan secara otomatis pasti si XZ2 ini akan nge-restart kembali ya. Kita tunggu sebentar. Dan akhirnya sudah menyala guys. Kita sekarang masuk aja ke step pertama. Untuk step pertama, tunggu sebentar. Apakah HP ini muncul bar sinyalnya? Kalau masih muncul, kemungkinan masih ada harapan HP ini dapat sinyal guys. Oke, di sini terlihat ya, bar sinyalnya ada. Walaupun 4G-nya belum muncul. Gak apa-apa, jangan khawatir. Kita masuk aja ke step kedua. Untuk step kedua, kita masuk aja ke pengaturan, terus ke jaringan dan internet. Lalu pilih jaringan seluler, lanjutan, masuk saja ke nama titik akses. Di sini terlihat belum ada titik aksesnya ya, atau settingan APN-nya. Kita setel dulu guys untuk APN-nya. Biasanya saya ketik untuk username itu internet, dan APN juga saya ketik internet. Kalau sudah, kita simpan. Tunggu sebentar dan gunakan. Jangan lupa untuk mencek listnya ya, settingan APN yang baru saja kita buat. Misal pada langkah kedua ini sinyal 4G-nya sudah muncul, berarti sudah bisa digunakan guys. Tapi kalau masih ada tanda 4G-nya ini masih kedip-kedip ya, terlihat ya, tandanya untuk 4G-nya itu belum stabil guys. Jadi kita teruskan ke langkah ketiga. Langkah ketiga, kita masuk ke setelan jelajah internasional. Roamingnya kita nyalakan, aktifkan 4G, jelas harus on ya. Next, kita masuk ke step keempat. Step keempat, kita ada dua hal yang terpenting. Pertama, nyalakan mode pesawat. Kedua adalah berdoa guys ya. Kita tunggu saja selama 10 detik, semoga bisa berhasil. Sudah 10 detik, coba kita matikan untuk mode pesawatnya. Dan kita lihat apakah berhasil. Kita coba lihat. Dan akhirnya sudah muncul 4G-nya guys. Jadi misi kita mencari sinyal di Xperia XZ2 ini sudah sukses ya. Kerja bagus. Coba kita tes saja, buka YouTube ya. Kalau teman-teman tidak percaya apakah memang 4G-nya ini nyata sudah ada di Xperia XZ2, kita masuk ke YouTube ya. Kita coba putar ini aja kali ya. Ya guys, karena kita sudah mendapatkan sinyalnya sendiri, sehingga kita bisa putar YouTube di device Xperia XZ2 ini ya. Tidak tergantung dengan wifi tetangga lagi ya. Next, setelah sinyal yang sudah sukses, apakah ada masalah lagi di Xperia XZ2? Kita coba cari tahu ya, supaya kita bisa masuk ke service testnya. Dan ketika kita sudah masuk ke service testnya, yang utama jelas kita coba cari tahu untuk masalah baterainya ya. Apakah baterai health-nya ini masih bagus? Kita coba cek untuk baterainya. Dan di sini tertulis ya, masih good, not
replace. Jadi masih bagus sekali ya Xperia XZ2 ini dari segi kesehatan baterainya. Next kita coba cari tahu untuk pressure sensornya, apakah dia masih bisa naik. Saya rasa sudah tidak naik ya. Ya wajar juga karena ini HP tahun 2018. Nggak mungkin juga akan saya masukkan ke dalam bak air ya. Terus kita coba cek untuk sentuhannya. Ternyata juga masih normal ya, dari segala sisi tidak ada permasalahan untuk touchnya. Dari segi warna juga kita coba cek apakah ada white spot ya, atau mungkin shadow. Aman juga guys. Nice. Oke, kita sekarang coba untuk iseng-iseng aja apakah kartu yang sudah kita masukkan ke Xperia XZ2 ini dan bisa dapat sinyal, ketika kita copot dan kita masukkan kembali, apakah dia masih bisa dapat sinyal guys, atau perlu settingan ulang. Ya, kita coba aja ya. Namanya iseng-iseng ya guys. Karena dulu saya pernah bikin konten seperti ini di Xperia 1, dan ketika saya copot, saya masukkan lagi kartunya, sinyalnya hilang ya. Harus perlu setting lagi. Apakah di Xperia ini tidak perlu? Kita lihat. Oke, wait and see, dan tidak perlu guys ya. Sudah 4G-nya otomatis muncul ini guys. Nah ya, teman-teman bisa melihat ya, masih 4G bos. Oke, walaupun si Sony Xperia XZ2 ini lahir di tahun 2018 sebagai mantan flagship ya, tapi misalkan kita compare taruhlah untuk HP 1 jutaan zaman sekarang, jelas perbedaannya dari segi refresh rate-nya yang masih 60 Hz ya di Sony Xperia XZ2. Tapi dari segi smooth ya saya kira juga tidak terlalu berbeda ya. Coba kita bandingkan dengan Poco M5 yang saya punya ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ya memang terlihat lebih smooth di M5 ya, tapi dari segi kecepatannya juga tidak berpengaruh sih kalau saya sendiri ya. Sekarang kita coba cek untuk kameranya apakah ada trouble ya. Di kameranya sendiri dia cuma pakai sebiji aja dengan resolusi 19 megapiksel ya. Dengan hasil yang cukup detail menurut saya. Kalau dibandingkan dengan HP 1 jutaan jelas masih bagus di Xperia XZ2 ini guys. Next kita masuk ke tes terakhir, apakah si Xperia XZ2 ini sudah tidak ada masalah atau problem mengenai persinyalan ya. Pertama kita coba tes untuk cek pulsa guys ya, apakah dia bisa. Kadang memang ada beberapa HP 5 Jepang ketika kita tes atau cek pulsa itu sinyalnya hilang guys. Oke, sudah ada. Ini E ya tapi ya. Tapi kita tunggu sebentar. Dan bisa 4G lagi guys ya. Memang agak mendebarkan ya ketika kita tes atau cek pulsa itu guys. Tes kedua kita coba untuk menerima telepon ya, tapi dari telepon seluler atau telepon pulsa, bukan telepon data atau WA ya guys ya. Apakah dia bisa menerima? Dan ternyata bisa guys. Next untuk menerima SMS juga bisa ya. Jadi untuk telepon pulsa juga bisa, cek pulsa juga bisa, menerima SMS juga bisa guys. So guys, kesimpulannya perlu diingat device Xperia XZ2 kami ini versi AU ya, bukan Docomo. Kalau untuk versi Docomo saya kurang tahu settingannya. Dan untuk device lain misal iPhone, Samsung, LG, Sharp versi limbah Jepang, bisa atau tidak ya coba saja. Soalnya sering kami bilang ya, beli HP limbah Jepang itu untuk menikmati fiturnya, bukan untuk HP utama. Karena bisa saja sinyal Anda hilang kapanpun dimanapun jika Anda belum mendaftarkan HP Inter ke Bea Cukai. Jika sudah keblokir dan tidak bisa pakai cara ini ya Anda wajib sabar dan menerima. Berbaik-baiklah dengan tetangga yang ada wifi-nya, atau siapkan HP utama yang kuat kasih tethering. Intinya jangan menggerutu beli HP limbah Jepang ya. Dapat murah, spek elit, minta sinyalnya tidak pelit. Jadi kominfo saja dulu, dengan catatan tidak korupsi. Iya. Share video ini jika bermanfaat. Bye-bye.